Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan menyapa kita, memberikan semangat baru dan menuntun perjalanan hidup kita dalam satu hari penuh ini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh menikmati perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Kami butuh sapaan firman-Mu untuk menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan memberikan kepada kami kekuatan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 32 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia dikenal dengan Nabi Peratap. Seorang yang membawa amanat Tuhan sangat keras untuk memberikan kepada bangsa Israel peringatan, namun dia berhati lembut. Tujuannya adalah untuk memperingati bangsa Israel karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan dan hukuman yang akan mereka terima. Namun disertai dengan ajakan agar mereka kembali kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yeremia, kesabarannya, ketaatan Nabi Yeremia meluluhkan hati Tuhan untuk berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Usaha dan jerih payah Yeremia membuahkan hasil, sebab bangsa itu kembali bertobat dan menyembah Tuhan. Bangsa Israel sadar bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari kuasanya. Tuhan berotoritas mutlak terhadap apa yang telah diciptakannya. Tuhan tidak berkenan umatnya jauh daripadanya. Walaupun umat pilihan yang dikasihinya berulang kali meninggalkannya, namun tetap kembali kepadanya. Sebab tidak ada kekuatan dunia yang dapat membahagiakan mereka. Justru penderitaan dan kesengsaraan yang mereka terima akibat meninggalkan Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat renungan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan secara sepihak melakukan perjanjian kepada umatnya. Sebenarnya harusnya kitalah yang berjanji tidak akan melakukan dosa dan kesalahan lagi. Namun karena kasih-Nya, Tuhan kembali menerima bangsa Israel. Dikatakan, aku tidak akan membelakangi mereka, dan aku akan berbuat baik kepada mereka. Lalu aku akan menaruh rasa takut kepada Tuhan di dalam hati mereka, agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, ketahuilah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu memelihara kita, Tuhan itu menjaga kita. Tuhan itu adalah sumber keselamatan kita, bekerja untuk memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah yang harus kita lakukan? Tuntutan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah ketaatan kita. Kita belajar taat dari Yeremia. Yeremia
yang tidak mengerti apa yang diinginkan Tuhan, namun dia tetap melakukannya. Dan akhirnya apa yang diinginkan oleh bangsa Israel dapat mereka terima. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Pergumulan, kesukaran, sakit penyakit kepada Tuhan dengan belajar taat dan tetap setia kepada Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang indah bagi setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam kita melakukan ketaatan dan kesetiaan, mari kita menyertakan Roh Kudus untuk menuntun kita. Sebab berjalan bersama Tuhan akan terasa sulit tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Allah yang kudus yang akan memberikan roh hikmat agar kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Inilah yang membuat hidup kita damai sejahtera dan membuat hidup kita menjadi tenang. Saudaraku, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Maka lihatlah, Tuhan terus bekerja melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar taat, kami belajar setia seperti Nabi Yeremia. Walaupun begitu banyak persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang kami hadapi, namun kami harus tetap diuji dan teruji. Kami mau naik kelas dalam ujian ini ya Bapa, agar kesetiaan kami dapat kami pertanggungjawabkan. Berkatilah gerejamu, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Apabila kami dalam kondisi lemah karena sakit penyakit, mari Tuhan Engkau menyembuhkan kami. Apabila saudara-saudara kami mengalami persoalan dan pergumulan hidup, Tuhanlah yang menjadi solusi. Tuhan, Engkau yang menghibur saudara-saudara kami yang sedang berduka cita dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang merindukan keturunan, Tuhanlah yang memberkati. Yang merindukan mendapatkan pasangan dan jodoh, Tuhan yang memberikan tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.